Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Oke sahabat, jadi beberapa hari yang lalu saya sudah membeli baterai lithium polimer yang kondisi soketnya ini buntung. Dan bagusnya yang datang ini nggak ada yang buntung satupun. Sayangnya dari sekian banyak baterai yang saya beli, terdapat 8 baterai yang kondisinya 1 volt ke bawah. Dan di kesempatan kali ini saya akan menyelamatkan baterai yang voltasenya rendah ini, sekaligus dicek kapasitasnya kira-kira worth it nggak untuk dibeli baterai lithium polimer yang seperti ini. Namun sebelum saya lanjutkan ke penyelamatan dan tes kapasitasnya, jangan lupa untuk di like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di subscribe dahulu. Oke sahabat, jadi untuk tampilan baterainya sekarang seperti ini ya. Untuk soketnya ini sudah saya benerin semua. Yang di video beberapa waktu lalu untuk soketnya ini bengkok semua. Ini sudah saya luruskan dan ini ada bekas timahnya karena sebelumnya saya cas ya menggunakan TP4056 dan saya kasih timah. Nah ini untuk baterainya yang kondisinya di 1 volt ataupun kurang dari 1 volt sampai dengan 0 volt. Kemudian ini adalah baterai yang dari awal beli memang sudah 4 volt, ini saya tandai semuanya. Dan ternyata baterai yang saya beli ini ada 2 ukuran. Ini yang ukurannya lebih besar, ini ya, terlihat ya. Untuk yang ini lebih besar, nah yang ini lebih kecil. Untuk yang lebih besar ini tegangannya dari beli sudah ada di 4 volt lebih. Dan untuk soketnya ini nggak buntung juga ya. Kemudian dari baterai yang kondisi voltasenya di bawah 1 volt sampai dengan 0 volt ini sudah saya cas penuh, kecuali yang 0 volt ini belum saya cas. Untuk yang ini sudah saya cas semua dan bisa. Ini sudah saya diamkan beberapa hari dan perlu saya cek untuk tegangannya. Ini saya cek dulu tegangannya apakah drop. Kalau misalnya untuk yang ini drop tegangannya, langsung saja nggak bisa dipakai karena kemungkinan besar sudah rusak. Jadi ini saya cek dulu untuk tegangannya. Yang sudah penuh ini saya tepikan saja karena ini sudah aman, langsung bisa digunakan. Nah yang ini yang sudah saya cas di kondisi sebelumnya sekitaran 1 volt, ini perlu saya cek untuk tegangannya. Oke, untuk yang ini masih di 4,06 ya, artinya ini masih layak. Saya lanjutkan yang ini. Yang ini masih 4,13 ya, 4,13 volt, ini juga masih layak. Ini 4,23 volt. Nah ini layak juga. Kemudian yang ini 4,13 volt. Oke, ini layak. Kemudian yang ini 4,15 volt. Ini juga masih bisa digunakan. Dan yang ini oke, 3,99. Ini juga masih layak digunakan. Dan yang terakhir ini oke, masih 4,08 volt ya. Jadi untuk baterai yang sudah saya cas ulang dan saya diamkan, ini masih layak untuk digunakan ya. Ini masih bisa digunakan. Tinggal yang 0 volt ini belum saya cas. Yang ini perlu saya cas sampai dengan penuh dulu baru bisa
dicek untuk tegangannya. Dan untuk pengetesan kapasitasnya di sini saya ambil sampelnya 3 saja karena sebanyak ini tentunya butuh waktu yang lama banget untuk ngetes satu persatu. Dan alat saya ini cuma satu, jadi pokoknya lama banget. Jadi saya ambil 3 sampel. Yang pertama sampelnya ini yang ukuran kecil namun sudah penuh dari awal beli. Kemudian saya ambil yang ukurannya sedikit besar ini, dan ini sudah penuh dari awal beli juga. Kemudian saya akan ukur sampel dari baterai yang kondisi pada waktu beli di 1 volt atau di bawahnya. Saya cari yang voltasenya di bawah 0 volt, 0, sekian gitu ya. Ini ada yang kondisinya sebelumnya 0,42 volt. Jadi ini yang saya ukur ya. Jadi 3 baterai ini saja yang akan saya ukur kapasitasnya. Nah, dari 3 baterai itu diharapkan bisa ketahuan untuk kapasitas aslinya. Untuk yang baterai tegangannya 4 volt ini dari beli ini mewakili baterai yang bagus, tidak drop di awal beli, dan kemudian yang besar ini juga mewakili satu baterai yang ukurannya lebih besar ini. Untuk yang 0, sekian volt ini mewakili sekian banyak baterai yang kondisinya rendah voltasenya. Dan untuk yang 0 volt ini saya sambung dengan TP4056 dulu ya. Jadi sambil nunggu tes kapasitas juga sambil nunggu yang 0 volt ini apakah bisa diselamatkan atau tidak. Oke sahabat, untuk baterai yang kondisinya 0 volt ini sudah saya sambungkan ke modul TP4056. Ini lagi dicas dan kondisi lampu indikatornya ini merah, artinya bisa dicas ya. Kemudian untuk baterai yang kondisinya 0,42 volt ini sudah terhubung ke modul TP4056. Ini saya manfaatkan untuk BMS nya dan sudah terhubung ke alat tes kapasitas ini. Untuk tegangannya ini terbaca 4,22 volt. Dan untuk alat ini perlu saya setting untuk batas bawahnya. Ini untuk batas bawahnya saya rendahkan agar cut off dari BMS TP4056 ini. Ini saya rendahkan sampai 1,5 volt. Kemudian saya simpan. Untuk data sebelumnya ini saya hapus dulu jika ada. Ini saya hapus data-data tes sebelumnya. Oke. Dan akan saya kuras menggunakan arus 1 ampere. Ini saya putar. Saya paskan di 1 ampere. Oke, ini 1 ampere ya. Selanjutnya saya tekan start untuk memulai pengurasannya. Saya tampilkan di bagian AH-nya ya. Nah ini. Untuk voltasenya ini drop ke 4,1 volt pada saat pengurasan ya. Ditunggu saja untuk hasil dari tes kapasitas baterai yang agak kecil ini yang voltasenya 0,42 volt. Dan sambil nunggu tes kapasitas, sambil nunggu juga untuk yang baterai yang kondisinya 0 volt ini. Oke sahabat, untuk kapasitasnya sudah tembus 1054 mAh. Coba saya jeda untuk mengetahui tegangan aslinya. Nah, untuk tegangan aslinya ada di 3,71 volt. Ini masih tinggi banget. Saya lanjutkan lagi untuk proses tes kapasitasnya. Oke sahabat, untuk kapasitasnya sudah dapat 2530
mAh. Sementara untuk tegangannya ada di 3, ya sudah turun ya, 2,99 volt. Coba saya jeda untuk mengetahui tegangan aslinya. Nah, untuk tegangan aslinya ada di 3,2 volt ya. Ini 3,22 volt. Oke, saya lanjutkan sampai cut off ya untuk baterainya. Oke sahabat, untuk kapasitasnya ini dapat 2567 mAh ya. Dan baterainya ini sudah cut off dari BMS nya. Ini kapasitas yang diperoleh dari baterai ini ya, yang sebelumnya tegangannya 0,42 volt. Ini kapasitasnya 2567 mAh. Dan selanjutnya saya akan mengganti baterainya ini dengan baterai yang dari belinya ini sudah 4 volt untuk tegangannya ya, tidak harus diperbaiki dulu. Jadi ini memang dari tokonya sudah 4,01 volt. Ini akan saya tes ya. Oke sahabat, untuk baterai yang tegangan awalnya 4,1 volt, setelah saya pasang di alat tes kapasitas ini, sekarang tegangannya tinggal 3,99 volt. Dan untuk data dari baterai yang sebelumnya ini saya hapus dulu. Selanjutnya langsung saja dimulai untuk pengurasan baterai yang tegangannya 4,01 volt ini. Oke sahabat, untuk kapasitasnya ini sudah tembus di 1742 mAh. Coba saya jeda ya. Nah, untuk tegangan aslinya masih ada di 3,3 volt. Oke, lanjut pengurasan lagi. Oke sahabat, ini sudah selesai ya untuk pengurasannya. Dan kapasitasnya ada di 1886 mAh. Namun untuk baterai yang ini setelah datang itu enggak saya cas lagi ya. Jadi voltase bawaan dari pengiriman tidak saya cas lagi, dan kapasitasnya dapat segini. Mungkin akan berbeda hasilnya jika dicas dulu sebelum dites kapasitasnya, seperti halnya yang ini ya, yang voltasenya 0,42 ini kan saya cas dulu baru saya tes kapasitas, dan untuk kapasitasnya ternyata lumayan besar. Dan selanjutnya saya tes kapasitas yang ini ya, yang sedikit lebih besar. Ini akan saya pasang kabelnya menggantikan kabel yang ada di sini. Oke sahabat, untuk baterai yang sedikit lebih besar ini sudah tersambung ya ke TP4056 nya, dan tegangannya terbaca di 4,03. Ini baterai nggak saya cas ulang lagi ya, dari pengiriman sudah 4,03, dan mungkin sedikit berbeda untuk kapasitasnya karena ini enggak saya cas lagi. Untuk data dari baterai sebelumnya ini saya hapus dulu. Dan saya mulai untuk pengurasan baterainya. Oke, ini langsung turun ke 3,87 volt ya. Dan ditunggu saja untuk hasil kapasitasnya. Oke sahabat, untuk kapasitasnya ini sudah dapat 2400 lebih mAh nya. Kemudian untuk tegangan kuras ada di 3,27 volt. Coba saya jeda untuk mengetahui tegangan aslinya.
Nah, untuk tegangan hasilnya masih ada di 3,47 volt ya. Dan ini belum cut off untuk BMS dari TP4056-nya. Jadi saya lanjutkan untuk pengurasannya. Kemudian untuk baterai yang kondisinya 0 volt ini sudah penuh ya, sudah biru untuk lampu TP4056. Ini sudah selesai untuk pengecasannya, bisa digunakan ataupun dites kapasitasnya. Oke sahabat, ini kapasitasnya sudah tembus di 2852 mAh dan sebentar lagi ini akan cut off. Lumayan tinggi, hampir 3000 mAh untuk baterai yang sedikit lebih besar ini. Ini tidak saya cas lagi ya, jadi tegangan dari pengiriman sudah 4 volt. Mungkin kalau dicas ini tembus di 3000 mAh. Oke, ini sudah cut off untuk baterainya. Nah, udah 000 ya, artinya BMS sudah memutus untuk arus menuju tes kapasitas baterai. Dan dari tes kapasitas kali ini sudah mewakili dari sampel semua baterai yang ada di sini. Mungkin untuk yang tes di pertengahan tadi, yang baterai kedua itu kurang maksimal ya, karena tidak saya cas ulang. Dan ya setidaknya untuk baterai yang ukurannya ini seperti ini, untuk kapasitasnya 2500 mAh. Kemudian untuk yang sedikit lebih besar ini hampir 3000 mAh dengan harga yang sama ya. Kemungkinan jika sahabat beli juga untuk baterai yang dikirim ini mAh nya random ya, jadi kemungkinan bisa lebih besar dari ini, bisa juga lebih kecil dari ini. Nah, jika sahabat beruntung bisa dapat yang lebih besar dari yang ini. Saya pernah dapat yang lebih besar ya, ini saya kira dikirim gini terus, ternyata enggak ya. Untuk yang besar ini kapasitasnya 4000 mAh pernah saya ukur, dan ini 2 kali lipat daripada yang kecil ini. Untuk harganya sama, semua ini sama harganya 6 ribuan. Namun yang perlu diingat untuk baterai seperti ini ya, ini jaminan dari tokonya hanya tidak kembung. Kemudian untuk soketnya ini buntung ya yang saya beli, ada juga yang nggak buntung, tergantung sahabat milih, tapi harganya lebih mahal. Nah, untuk yang ini harganya kan 6 ribuan dan jaminan dari tokonya itu tidak kembung saja. Jadi kalau dapat yang mungkin mati ataupun soketnya nggak bisa disolder atau kapasitasnya kecil, ya itu resiko yang harus kita tanggung ketika membeli baterai yang random seperti ini. Oke sahabat, untuk proses tes kapasitas baterai lithium polimer ini cukup sekian dulu ya. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Jika di antara sahabat ingin membeli baterai yang sama atau mungkin baterai yang lainnya yang murah juga, untuk linknya sudah saya sertakan di pin komentar dan juga di deskripsi video. Atau mungkin sahabat ingin bertanya atau ingin berbagi pengalaman, ingin berpendapat, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.